Baik, selamat datang di Petromindo TV. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Aji Kuncoro. Beliau adalah Presiden Direktur dari PT Kuncoro Marine Group. Halo Pak Aji, apa kabar? Halo, selamat siang dan selamat sore. Ya, kabar baik. Sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini Pak Aji. Ya, Boleh diceritakan secara singkat PT Kuncoro Marine Group ini bergerak dalam bidang apa? baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Aji Kuncoro, Presiden Direktur dari PT Kuncoro Marine Indonesia. PT Kuncoro Marine Indonesia sendiri berdiri di tahun 2011 yang bergerak di bidang transportir untuk barging dan juga SPOB di Indonesia. Kita memiliki ada 15 armada yang terdiri dari 10 itu barge atau jumbo barge yang berukuran 300 feet dan 5 lagi SPOB untuk pengangkutan minyak, oil dan juga CPO. Wilayah operasi kita saat ini berkisar di wilayah Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi. Sistem yang sudah kita lakukan sekarang adalah armada yang kita perkuat untuk penghubung dari pulau antar pulau dan juga tidak menutup kemungkinan habis dari COVID-19 atau setelah nanti dari pandemi kita akan coba mulai ekspansi ke pasar Southeast Asia country atau Asia Tenggara. Jadi yang pertama yang kita sasar adalah market Filipina dan juga Malaysia untuk pengangkutan bulk in cargo dan juga oil in cargo, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi bergerak di bidang transportasi ya Pak ya? Ya, sebagai transportir ya, sebagai transportir. barge transporter ya. Oke, baik. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang marine transportation ini kan di Indonesia ini sudah banyak juga ya Pak perusahaan serupa yang sama juga bergerak di bidang ini. Kira-kira inovasi apa yang dilakukan oleh PT Kuncoro Marine ini sehingga berbeda dari perusahaan yang lain? Oke, untuk saat ini yang kita lakukan adalah strategi untuk market domestik dulu. Jadi yang ada sistem yang kita gunakan adalah penguatan armada dan juga permajaan armada. Dan juga sistem yang atau strategi yang harus kita lakukan adalah bagaimana menyasar kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan dari domestik dulu, karena pasar domestik itu 65 sampai dengan 70% merupakan market kita gitu loh. Jadi bagaimana cara kita menyesuaikan ada adaptable dengan permintaan customer. Ya, tanpa harus menyesuaikan dengan market yang ada atau demand yang ada, kita sesuaikan dengan armada yang kita punya. Dan apabila ditanya strategi yang akan kita lakukan untuk kedepannya atau yang membuat kita berbeda adalah kita mencoba menyesuaikan atau mengadaptasi seperti apa permintaan dari customer itu, kita coba modify dan juga untuk kedepannya agar penguatan dari armada kita menjadi lebih baik dan juga customer akan menjadi repeat order kembali seperti itu, Mbak. Baik, jadi demikian strategi yang dilakukan ya Pak ya. Dan sekarang mungkin kita lebih ke personal ya Pak ya. Bapak sekarang saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Kuncoro Marine Group. Kira-kira bagaimana step Bapak yang Bapak lalui untuk bisa mendapatkan posisi ini? Baik, sebelumnya sebenarnya saya Presiden Direktur dan juga sebagai owner dari bisnis ini. Bila bercerita flashback at the previous time, saya merupakan pertama kali Kuncoro Marine berdiri. Ini adalah perusahaan family business, tapi di masa 2011 itu saya bekerja di salah satu perusahaan pertambangan di Republik Indonesia ini sebagai seorang profesional. Nah, di situ banyak perjalanan yang saya lalui itu adalah perjalanan yang mungkin membuat atau tidak semerta-merta saya sebagai business owner seperti ini sampai dengan hari ini itu dilalui dengan mudah gitu loh, karena memang
Ini merupakan legacy yang dari keluarga berikan gitu loh ya. Jadi memang di situ saya merangkak untuk bekerja dengan orang lain terlebih dahulu gitu ya di tahun 2011 sampai dengan akhir 2020. Saya rintis untuk bagaimana mempelajari sistem, bagaimana mempelajari manajemen, dan juga bagaimana mempelajari skema bisnis dari perusahaan yang lebih besar seperti itu. Dan di akhir 2020, tepatnya di bulan November, saya kembali untuk untuk membuat atau membuat sistem yang baru untuk perusahaan yang sudah ada, utamanya perusahaan saya sendiri ini, untuk berkembang menjadi lebih baik dengan pengalaman yang saya dapatkan ketika saya bekerja menjadi seorang profesional di salah satu perusahaan di Indonesia seperti itu, Mbak. Jadi memang perjalanan karir saya merintis dari awal sampai dengan akhirnya posisi sudah mendapat posisi yang lumayan di perusahaan di mana tempat saya bekerja terlebih dahulu, dan kemudian ini saya terapkan dengan mengadopsi kira-kira apa yang bisa kita modify dari strategi ataupun juga kita melihat potensi ke depannya untuk perusahaan yang kita bangun seperti itu, Mbak. Baik, berarti tidak serta-merta langsung menduduki posisi ini ya Pak ya, melalui perjalanan panjang dulu ya? Ya, jadi memang sebelumnya ini di posisi ini diduduki oleh kebetulan dari ayah saya gitu ya, kebetulan dari keluarga saya, tapi beliau meninggal tahun lalu, dan dan dirasa juga sama dengan manajemen yang lain saya dianggap capable. Jadi kita coba untuk belajar sama-sama untuk merintis kembali dan juga ingin melebarkan sayap yang sudah ada sampai dengan hari ini seperti itu. Jadi memperkuat tim yang sudah ada dengan sentuhan-sentuhan atau dengan pemikiran-pemikiran baru yang saya dapatkan selama saya berkeliling sebagai seorang profesional di salah satu perusahaan di Republik Indonesia seperti itu, Mbak. Ya, baik. Pak Aji, kalau sebagian orang mungkin merasa ada yang tidak bisa juga, walaupun ini bisnis keluarga, tapi merasa tidak mampu untuk menjalankannya. Tapi Pak Aji terbukti mampu dan mau gitu Pak ya, untuk menjalankannya. Kemudian apa sih yang membuat Bapak bangga menjadi part of this team? As a part of this team, so I become as a leader. As a leader, you must penetrate about your idea. Jadi untuk ide-ide yang baru, dan juga saya modify as a conventional business to be as a modern business. So as a previous times, my dad is my pay at a time is more conventional. Yeah, I think the business, it is not aligned with a market as previous time. Jadi mungkin masa itu pola bisnis adalah pola bisnis yang monoton, pola bisnis yang konvensional, pola bisnis yang tidak tidak terlalu mengikuti following the market. But today saya coba untuk pelan-pelan bagaimana caranya untuk mengubah strategi atau pola bisnis yang lama menjadi pola bisnis yang baru dengan penggunaan teknologi, dengan penguatan dengan tim-tim yang baru, dan juga kita sama-sama merangkul millennials untuk bergabung di perusahaan kami. Dan juga salah satu strateginya adalah dari tim millennials yang kita punya sekarang itu memang dirasa sudah meng-cut off beberapa strategi jangka panjang yang lama yang dirasa masih terlalu konvensional dan terlalu kuno menurut pemikiran kita, ditambah dengan penguatan dengan adanya tim millennials yang bergabung untuk menjadi more reference untuk kita. Ya, sekarang dirasa sudah mulai mengikuti teknologi, dengan adanya teknologi dirasa akan menjadi jauh lebih mudah seperti itu, Mbak. Ya. Baik, talking about recruiting millennials ya Pak ya. Saat ini kan banyak sekali lulusan sarjana yang masih mencari pekerjaan gitu ya Pak ya. Kira-kira seandainya ada yang ingin bergabung di tempat Pak Aji, kriteria apa yang Bapak lihat dari mereka? Yang pertama adalah integritas,
dan kejujuran. Itu adalah the most important thing, key untuk siapapun. Saya tidak terlalu mengedepankan bahwasannya he or she must brainy. Mereka harus pintar atau tidak, karena kalau tidak punya integritas atau tidak punya kejujuran, ya kepintaran itu tidak akan berarti apa-apa. Jadi menurut pribadi saya adalah integritas dan juga kejujuran, karena kalau kita tidak pintar atau standar seperti itu masih bisa kita poles, masih kita bisa driven, masih bisa kita encourage dengan pengulangan bekerja seperti itu. Jadi penurunan ilmu, terus juga kita bisa memberikan ilmu pengetahuan baru. Itu saya rasa kalau memang kita perseverance atau tekun, itu bisa mencapai goals yang diinginkan. Tapi but if someone who do not have integrity or kejujuran, jadi saya rasa itu bukan modal utama untuk menjadi seorang yang lebih maju, karena saya percaya dan saya yakin bahwasanya dengan adanya integritas dan dengan adanya kejujuran, seseorang itu akan memberikan nilai tambah, dan bahkan juga dia akan menjadi bernilai dimanapun dia berada gitu loh. Jadi tidak hanya fokus di satu tempat, akan tetapi orang kalau memang sudah punya integritas dan juga kejujuran, dia dimanapun dia akan tetap menjadi seorang berlian, seperti itu bagi menurut saya, seperti itu Mbak. Ya. Baik, berarti dari sekian kriteria yang ada, integritas dan kejujuran menjadi yang utama ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu, apa sih tips yang mungkin bisa Bapak sharing untuk milenial kita untuk menuju ke sukses? Atau sukses itu menurut Bapak apa definisinya? Oke, sukses itu adalah banyaknya kegagalan yang sudah kita lalui, tapi bagaimana caranya kita untuk struggle, untuk berdiri dari kegagalan itu. Setiap orang pasti punya jatah kegagalannya masing-masing. Setiap orang pasti facing kegagalan dari setiap bab yang sudah dia ada. Atau dalam setiap chapter kehidupan seseorang pasti mengalami yang namanya kegagalan. Tapi kegagalan itu bagaimana caranya kita sebagai millennials atau bahkan generasi muda yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, itu bagaimana caranya kita bisa bangkit kembali, bisa menata kembali, dan juga yakinlah bahwasannya hidup cuma satu kali diciptakan sama Tuhan, menjadi versi yang terbaik apa yang kamu bisa miliki, apa yang bisa kamu capai, apa yang bisa kamu impikan, ya kejar itu, karena hidup kita cuma satu kali, seperti itu. Jadi saya rasa menjadi versi terbaik dari yang paling baik yang bisa kita dari apa yang sudah kita lakukan, dan menjadi versi terbaik dari apa yang sudah kita maksimalkan atau yang kita usahakan, seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, apa mimpi Bapak yang belum terwujud dalam waktu dekat ini yang mungkin ingin Bapak raih? Saya ingin membangun 888 masjid dan juga musola untuk masyarakat di seluruh Republik Indonesia. Dan saya rasa karena tidak ada gunanya kalau kita selalu mengejar harta, tidak ada gunanya kalau kita selalu mengejar dunia tanpa adanya keseimbangan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sekarang sudah terbangun ada 7 masjid. Saya mohon doanya semoga 881-nya akan menyusul untuk kebaikan umat dan juga untuk kebaikan masyarakat sekitar. Karena semakin kita bisa berbagi dengan sesama, semakin kita bisa memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya saya rasa Tuhan akan terus memberikan banyak berkat, banyak berkah, dan juga banyak rezeki yang Ia berikan untuk kita, agar kita semakin banyak untuk dapat berbagi kepada sesama, seperti itu Mbak. Aduh, luar biasa sekali nih. Walaupun singkat, tapi banyak sekali yang sudah saya dapatkan dari Pak Aji Kunchoro. Terima kasih banyak Pak Aji. Terima Sehat kasih. selalu, dan semoga mimpi atau cita-cita yang ingin terwujud akan segera pelan-pelan bisa diwujudkan ya Pak Aji, dan semoga menjadi berguna bagi sesama. Ya, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Pak Aji. Baik, demikian bincang kita dengan Bapak Aji Kunchoro, Presiden Direktur PT Kunchoro Marine Group. Terima kasih telah menonton, dan kami harap
Anda dapat mengambil pesan-pesan positif dari bincang-bincang tadi. Stay safe, stay healthy, dan kita bertemu di interview berikutnya.